ya Pak Purbaya. Ini saya cuma mengingatkan buat Pak Purbaya, karena apa yang dilakukan Pak Purbaya ini mengganggu pesta poranya para bandit di Republik ini. Siapa bandit? Seperti Pak Noel masuk Pak dijadikan tersangka. Dijebak begitu Pak. Dijebak. Noel kan terima duit, gue mah nggak terima duit. Dijebak Pak. Dijebak gimana? Katanya menurut dia kasus Bapak tuh mengganggu para bandit gitu Pak. Oh, biar aja, yang penting gue nggak terima duit. Noel kan terima. Gaji gue gede di sini cukup. Jadi kasusnya kecil dan saya nggak tahu kenapa Pak Noel ngomong seperti itu. Mungkin sebelah sama gue juga, saya nggak tahu. Tapi Purbaya akan dinoelkan. Ini info dari A1. Kata si Noel. Wow, yakin? Masa sih? Rakyat percaya nggak sih? Masa nggak sih? Jadi gini loh teman-teman. Ini seorang tersangka. Cari muka di masyarakat luas. Seolah-olah dia ingin lagi berjasa. Ya, ingin seolah-olah dia jadi pahlawan bahwa oh Purbaya inilah termul. Ini fakta ya. Apakah kita harus percaya? Kalau saya pribadi, no, saya nggak akan percaya. Emang semudah itu sekelas menteri ya dikriminalisasi? Nggak mungkin. Sama aja dia membela diri ingin mengatakan bahwa saya dikriminalisasi loh Noel. Pret. Mana ada kriminalisasi dari tukang ojek? Dia kan tadinya tukang ojek online. Dia ngaku sendiri ya. Sekarang langsung hartanya langsung meningkat drastis. Dia itu siapa? Pengusaha juga bukan. Hah? Logis nggak sih? Oke, apa komentar teman-teman? Salam hai pengacara pengangguran bicara. Ada orang baik namanya Pak Purbaya cuy. Diancem loh hidupnya. Sampai dijaga ketat sekarang Pak Purbaya teh. Lu kebayang gak sih? Kenapa selama ini Indonesia tuh stuck aja gitu? Karena terlalu banyak orang-orang jahat yang dikasih lahan. Dia diancam loh hidupnya. Lu bayangin dia bahkan sampai yakin dalam kurun waktu 4 tahun ke depan dia menjabat sebagai seorang menteri. Di tahun terakhirnya dia, ekonomi kita akan naik 8%. Ada orang baik cuy. Pesan nih buat Pak Purbaya nih, Ustaz Pak Purbaya, modusnya hampir sama semua. Hati-hati Pak Purbaya, sejengkal lagi nih, hati-hati tuh Pak Purbaya. Siapapun yang mengganggu pesta para bandit-bandit ini, mereka akan melepaskan anjing liar untuk gigit Pak Purbaya. Kasihan Pak Purbaya. Pak Purbaya akan dinoelkan. Bapak akan bisa seperti Pak Noel masuk Pak dijadikan tersangka. dijebak begitu Pak. Noel kan terima duit, gue mah nggak terima duit. Saya nggak tahu kenapa Pak Noel ngomong seperti itu. Mungkin dia mungkin sebelah sama gue juga. Tambah lagi pusing Purbaya. Nggak apa-apa Purbaya. Aku lihat kau belum botak jadi masih kuat kok. Ada satu klaim dari Pak Noel yang sangat hangat diperbincangkan akhir-akhir ini. Jelas sangat diperbincangkan karena dia mengatakan bahwa Pak Purbaya akan dinoelkan. Sebenarnya apa yang dia maksud dengan dinoelkan ini? Nah, Pak Noel ini mengaku mendapatkan informasi A1. Kalau dibilang A1 berarti sangat bisa dipercaya. Bahwasanya Pak Purbaya akan mengalami nasib yang serupa dengan dia. Pak Noel ini menyampaikan bahwasanya langkah-langkah kebijakan yang dilakukan oleh Pak Purbaya ini telah mengganggu beberapa pihak. Jadi, dia mengingatkan bahwasanya Pak Purbaya harus berhati-hati. Nah, untuk menanggapi hal itu, Pak Purbaya nggak tinggal diam. Dia menyampaikan bahwasanya dia nggak pernah menerima uang sedikit pun. Dia mengatakan bahwasanya gajinya sudah tinggi sebagai pejabat negara dan itu udah lebih dari cukup. Gimana nih menurut kalian? Apakah pernyataan sepihak dari Noel ini dapat dipercaya? Memang benar itu klaim pribadi dan belum bisa dibuktikan. Tapi, apakah ada kemungkinan untuk terjadi? Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan follow juga. Thank you. Benarkah Purbaya akan ditangkap? Ancaman penangkapan itu dikatakan oleh Immanuel Ebenezer atau Noel, mantan wakil menteri yang menjadi tersangka kasus pemerasan dan ditahan KPK Agustus lalu. Dan juga pesan nih buat Pak Purbaya nih, Ustaz Pak Purbaya, modusnya hampir sama semua. Hati-hati Pak Purbaya, sejengkal lagi nih. Saya mendapatkan informasi A1, Pak Purbaya akan dinoelkan. Hati-hati tuh Pak Purbaya. Siapapun yang mengganggu pesta para bandit-bandit ini, mereka akan melepaskan anjing liar untuk gigit Pak Purbaya. Kasihan Pak Purbaya. Ada pesta yang terganggu. Ya, enggak lah, ada lah. Kita yang sih informasi itu A1. Pak Purbaya akan dinoelkan dan mengganggu pesta
para anjing liar. Info ini abang dapat ketika abang sudah ditanam atau waktu sebelum ditanam? Kita sering diskusi. Lalu bagaimana respon Purbaya? Bapak akan bisa seperti Pak Noel masuk penjara di kantor Dijebak begitu, Bang. Noel kan terima duit, gue mah nggak terima duit. dijebak Pak. Dijebak gimana? Katanya karena kasus Bapak tuh mengganggu para bandit gitu Pak. Oh, biar aja, yang penting gue nggak terima duit. Noel kan terima, kayaknya terima ya? Terima kan dia? Terima, karena gue nggak terima duit, gaji gue gede di sini cukup. Jadi kasusnya kecil dan saya nggak tahu kenapa Pak Noel ngomong seperti itu. Mungkin dia sebelah sama gua juga, saya nggak tahu. Tapi kayak seperti itu di saya mungkin amat kecil kemungkinan terjadi, kecuali saya mulai terima uang di luar gaji. Pak, kira-kira apa ada hubungannya dengan reformasi pajak dan bea cukai yang sedang Bapak gaungkan, Pak? Dengan pernyataan Pak Noel gitu? Biar aja, kita kan tetap aja akan reformasi. Noel, saya, yang penting saya nggak terima uang gitu. Kalian dengar? Jelas Purbaya tidak pernah dan tidak akan menjadi tersangka karena dia tak pernah bermain-main dengan duit seperti Noel. Jelas Purbaya menjaga integritas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu presiden dan tidak takut dengan siapapun. Gimana menurutmu? Akankah Purbaya dijebak para bandit sialan itu dan masuk penjara? Atau justru Purbaya tetap menjadi pejabat bersih tanpa korup dan semakin menyala? Gimana menurutmu? Follow akun ini jika kamu dukung Purbaya. Pak Purbaya akan dinoelkan. Pesan nih buat Pak Purbaya nih. Bisa Pak Purbaya, modusnya hampir sama semua. Hati-hati Pak Purbaya, sejengkal lagi nih saya mendapatkan informasi A1, Pak Purbaya akan dinoelkan. Hati-hati tuh Pak Purbaya, siapapun yang mengganggu pesta para bandit-bandit ini, mereka akan melepaskan anjing liar untuk gigit Pak Purbaya. Kasihan Pak Purbaya, ada pesta yang terganggu. Pernyataan ini langsung bikin publik geger. Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudi Sadewa, akhirnya buka suara soal isu dirinya bakal dinoelkan. Sebelum lanjut, jangan lupa follow TikTok dan join Telegram kepo.id. Link ada di bio dan deskripsi. Isu ini mencuat setelah mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer melempar peringatan keras, menyebut ada potensi kriminalisasi terhadap Purbaya. Namun respons Purbaya justru bikin suasana memanas. Ia menanggapi dengan santai, tegas, politik. Sidang belum mulai, warning udah dilempar. Purbaya bisa jadi target, bakal ditersangkakan. Pernyataan ini keluar dari mulut mantan Wamenaker Noel pas Noel mau masuk sidang tipikor kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3, Senin 26/1/2026. Noel lempar warning keras ke Menker Purbaya. Katanya ada info A1. Purbaya bisa kena nasib yang sama, istilahnya dinoelkan. Tapi respons Purbaya santai. Menker bilang gak terima duit di luar gaji dan yakin aman sebagai pejabat negara. Netizen, menurut lo gimana? Ngeri, orang ini sebut Purbaya akan ditersangkakan. Purbaya jadi tersangka. Wah, ngeri sekali ini apa yang disampaikan oleh Noel, tersangka kasus korupsi. Pasalnya ketika diwawancarai, Noel mengatakan target selanjutnya kemungkinan Purbaya Yudi Sadewa. Namun Pak Purbaya mengatakan bahwa dia tidak menerima uang apapun, jadi potensi untuk ditersangkakan sangat kecil. Juga membandingkan dengan Noel yang dia itu menerima uang. Tapi kalau kita melihat kasusnya Pak Nadiem Makarim, Pak Nadiem ini juga tidak menerima uang. Dan dengan tegas Pak Nadiem tidak menerima uang, tapi juga bisa menjadi tersangka. Beri komentar terbaik kalian. Orang ini dapat info A1, Purbaya mau dijebak. Begini respon Pak Purbaya. Noel Ebenezer di tengah sidang kasusnya memberikan statement kalau dia mendapat info Pak Purbaya akan berpotensi mengalami perilaku serupa dengan dirinya, yang dia istilahkan sebagai dinoelkan, karena menurutnya ada pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu karena kebijakan Pak Purbaya. Dia juga menyebutkan yang akan melakukannya adalah partai yang ada huruf K-nya. Pak Purbaya, sejengkal lagi nih saya mendapatkan informasi A1, Pak Purbaya akan dinoelkan.
Hati-hati tuh Pak Purbaya. Siapapun yang mengganggu pesta para bandit-bandit ini, mereka akan melepaskan anjing liar untuk gigit Pak Purbaya. Kasihan Pak Purbaya, ada pesta yang terganggu ya. Nah, begini respon Pak Purbaya. Saya nggak ngerti apa sih maksudnya. Jadi Bapak akan bisa seperti Pak Noel Masuk Pak penjara. dijadikan tersangka Dijebak gitu Pak. gitu, Pak. Dijebak. Noel kan terima duit, gue mah nggak terima duit. Kan dijebak Pak. Dijebak gimana? Katanya Menurut karena dia. kasus Bapak tuh mengganggu para bandit gitu Pak. Oh, biar aja, yang penting gue nggak terima duit. Noel kan terima, pada kayaknya terima ya, terima kan dia? Terima, ya terima. Kan gue nggak terima duit, gaji gue gede di sini, cukup. Pak Purbaya merespon santai dengan bilang, Noel terima duit, gue nggak terima duit. Pak Pur juga bilang kalau gajinya gede dan cukup, jadi nggak perlu takut kalau nggak nerima duit. Gimana pendapat kalian cuy? Aja yang penting gue nggak terima duit. Noel kan terima, pada kayaknya kan gue nggak terima duit, gaji gue gede di sini, cukup. Jadi kasusnya kecil dan saya nggak tahu kenapa Pak Noel ngomong seperti itu. Mungkin dia sebelah sama gue juga, saya nggak tahu. Tapi case seperti itu di saya mungkin amat kecil kemungkinan terjadi. Noel saya yang penting saya nggak terima uang gitu. Begitu kita terima uang, saya terima uang, saya akan amat riskan posisinya, nggak bisa gerak sana sini, pecat orang nggak bisa, geser orang nggak bisa. Ini kan masih shock. Iya. Shock. Besok akan flat. Besoknya lagi, besoknya hari ini minggu depan lah, Anda lihat minggu depan akan balik. Karena fondasi ekonomi betul-betul kita perbaiki dengan serius. Saya sebetulnya nggak peduli indeks. Kalau ininya bagus, karena otomatis naik. Cuma ini karena berita negatif tadi kan, kita tidak dianggap transparan, floatingnya nggak cukup besar sehingga bisa dipermainkan harganya seperti itu. Banyak penggoreng di pasar saham yang bebas berkeliaran, untungnya banyak, sementara yang investor kecil mungkin sebagian dirugikan oleh BI disikat aja BI Pak. apa? BI Anda yang sikat Pak. Bapak lah. Oh itu kan saya udah minta ke OJK untuk berkoordinasi dengan BI, dia akan mempercepat itu. Kayak nggak respon kayaknya. Sekarang bulan apa? Januari. Nah, ada kalau Maret sampai akhir Maret nggak jalan, saya akan ke sana. Mantap. Sebagai ketua KSSK. Mantap Pak. Tapi kan kita biarkan mereka kerja dulu sesuai dengan masing-masing. Siap, makasih. Intinya Pak Purbaya harus waspada. Harus waspada karena dia akan dinoelkan. Saya cuma mengingatkan buat Pak Purbaya, karena apa yang dilakukan Pak Purbaya ini mengganggu pesta poranya. Kalian tahu kan bahwa kasus saya ini jelas mengganggu yang namanya pengusaha dan juga sebagian elit. Ini kan bandit-bandit ini pestanya terganggu. Kalian bisa tahu siapa yang main pasar gelap, siapa yang main baju-baju yang gelap-gelap itu tuh. Belum banyak yang main-main apa alat apa mesin-mesin apa itu yang gelap-gelap itu. Berarti karena sidak sama Pak Purbaya soal tracking gimana? Oh iyalah pastilah. Checkingnya langsung gampang nge-trackingnya kok. Itu dari yang kecil, belum yang lain-lain yang triliunan itu. Harus waspada karena dia akan dinoelkan. Jadi sidak-sidak yang selama ini saya lakukan ya dinarasikan bahwa saya memeras pengusaha. Yang paling mudah ya gunakan adalah diksi OTT, operasi tipu-tipu. Kenapa saya berani menyampaikan ini? Karena definisi OTT dalam kuhap lama dan kuhap baru ya tidak seperti yang selama ini dilakukan oleh KPK. Mayoritas yang diteriak-teriakkan OTT oleh KPK itu bohong besar. Jangan ngebohongin rakyat, jangan ngebohongin presiden, karena nanti mereka akan diburu oleh rakyat. Sebelum menjalani persidangan lanjutan pada Senin pagi, Saudara, ex-Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel mengeluarkan pernyataan kontroversial. Noel yang sudah berstatus terdakwa itu memperingatkan Menteri Keuangan Purbaya untuk berhati-hati karena ada pihak yang bersiap menyeretnya ke jalur hukum. Pak Purbaya, sejengkal lagi nih, saya mendapatkan informasi A1, Pak Purbaya akan dinoelkan. Hati-hati tuh Pak Purbaya. Pesan ini disampaikan Immanuel Ebenezer alias Noel hanya beberapa saat sebelum ia duduk di kursi terdakwa dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja alias K3 di Pengadilan Tipikor Jakarta Senin pagi. Entah apa konteksnya, Noel meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk berhati-hati karena ada pihak yang sedang terusik dan tengah mengincar untuk menyingkirkannya lewat kasus hukum. Siapapun yang mengganggu pesta
para bandit-bandit ini, mereka akan melepaskan anjing liar untuk gigit Pak Purbaya. Kasihan Pak Purbaya. Ada pesta yang terganggu. Oh, enggak lah, ada lah. Kita yang jelas sih informasi itu A1. Pak Purbaya akan dinoelkan karena mengganggu pesta. Lantas apa respon dari Purbaya Yudi Sadewa mendengar pernyataan Noel? Purbaya menegaskan dirinya bukan Noel yang menerima uang dan kini menjadi terdakwa karena diduga meminta jatah 3 miliar rupiah atas pengurusan sertifikasi K3 bersama sejumlah ASN Kementerian Ketenagakerjaan. Di kantornya, Purbaya bilang, Noel kan terima duit, gue emang gak terima duit. Oh, biar aja, yang penting gue gak terima duit. Gaji gue gede di sini, jadi saya nggak tahu kenapa Pak Noel ngomong seperti itu. Tapi case seperti itu di saya mungkin amat kecil kemungkinan terjadi, kecuali saya mau terima uang di luar gaji. Saya sih rasanya nggak ada urusan, saya hanya bertanggung jawab kepada presiden, yang lain saya nggak peduli. Sementara itu dalam persidangan terdakwa Immanuel Ebenezer pada Senin pagi ada 5 orang saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Sebelum sidang, Noel juga sempat sesumbar menyebut keterlibatan partai dan ormas tertentu dalam kasusnya. Ia bahkan menyatakan siap dihukum mati bila terbukti melakukan korupsi. Pesan nih buat Pak Purbaya nih. Kata Pak Purbaya, modusnya hampir sama semua. Hati-hati Pak Purbaya. Sejengkal lagi nih, saya mendapatkan informasi A1. Pak Purbaya akan dinoelkan. Purbaya menanggapi pernyataan Immanuel Ebenezer alias Noel yang meminta dirinya berhati-hati. Jadi Bapak akan bisa seperti Pak Noel gitu Pak, dijadikan tersangka gitu Pak? Iya. Noel kan terima duit, gue mah gak terima duit. Biar aja, yang penting gue gak terima duit. Purbaya menegaskan dirinya tidak takut karena tidak pernah menerima uang di luar gaji resmi. Ia bahkan menyebut gajinya sebagai pejabat negara sudah cukup, sehingga tidak ada alasan untuk menerima uang ilegal. Karena itu, Purbaya merasa aman dan tetap fokus menjalankan tugasnya. Wah, keren juga ya Pak Purbaya. Gimana nih menurut kalian? Ada informasi daripada Bapak si Noel, ingat ya, Bapak Menteri Noel, mantan Menakers yang sekarang tahan sama Pak KPK. Dari dia menyatakan pernyataannya bahwa Bapak Purbaya akan dinoelkan. Artinya akan bernasib sama seperti Bapak Noel masuk penjara karena banyak pihak yang merasa terganggu dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Bapak Menteri Keuangan yang baru. Purbaya dengan santai aja menjawab, yang penting saya tidak menerima uang, itu bukan masalah yang besar. Betul banget Pak, sekarang ini masalahnya itu banyak pejabat yang begitu dia mendapat tekanan dari berbagai pihak dan dia bisa disuap dengan mudahnya.